Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Di video sebelumnya terjadi pertarungan yang sangat epik. Yang tidak lain, itu adalah pertarungan antara Law melawan Kurohige. Dan kali ini cerita akan mulai menguak tentang sejarah abad kekosongan. Abad kekosongan sendiri adalah sejarah yang sangat penting dalam dunia One Piece. Saking pentingnya, pemerintah dunia sampai rela menghapusnya secara tuntas. Sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime yang menarik dari kami. Dan berikut rangkuman One Piece Arc Egghead Part 5 versi efek anime. Cerita berpindah lagi pada sisi dari Luffy. Di sana Kuma masih mengejar Luffy, Chopper, Jinbe, dan juga Bonnie. Serangan demi serangan terus dilancarkan Kuma sambil mengejar mereka. Setelah beberapa saat, Jinbe dan Luffy berniat kembali menghabisi Kuma. Tapi di saat yang tepat, Bonnie mengubah umur dari mereka semua. Oleh karena itu, penampilan dari mereka kini berubah, dan robot Kuma alias Pacifista tidak lagi mengejar mereka. Dengan begitu, masalah mereka dengan Pacifista kini sudah selesai. Mereka lalu beristirahat di tempat pembuangan mesin. Tidak berselang lama, Luffy dan yang lain akhirnya diubah kembali ke dalam bentuk aslinya. Di sana, Bonnie juga sangat murka karena ayahnya dijadikan bahan percobaan oleh pemerintah dunia dan Vegapunk. Berpindah ke sudut dari Vegapunk Lilith beserta sisa anggota topi jerami yang lain. Mereka akhirnya pergi menaiki robot keren dengan cara terbang. Tujuan mereka tidak lain adalah menuju ke Pulau Egghead. Semua anggota topi jerami sangat kagum melihat pulau masa depan yang sangat canggih. Vegapunk Lilith lanjut menjelaskan pulau tersebut. Di atas awan adalah tempat laboratorium bernama Labofest. Lalu di bagian bawah adalah pabrik yaitu Fabriofest. Para pekerja dan peneliti tinggal di sana. Lilith juga mengatakan pada anggota topi jerami kalau Luffy sedang berada di sana. Mereka akhirnya mendarat di Labofest. Lalu Sanji, Robin, Usopp, Franky, dan Nami pergi mengikuti Lilith menuju laboratorium. Sementara Brook dan Zoro berjaga di kapal. Zoro berkata dia tidak mempercayai Vegapunk Lilith. Sebelum masuk ke laboratorium, mereka berganti pakaian terlebih dulu menggunakan mesin pakaian. Sedangkan Zoro dan Brook bersantai sambil minum teh di kapal. Di sana Karibu juga sudah muncul kembali, yang langsung saja diusir oleh Zoro agar segera pergi. Jelas Karibu merasa ketakutan, karena pulau tersebut adalah milik pemerintah dunia. Lalu anggota topi jerami yang lain akhirnya mulai memasuki Labofest yang terlihat sangat canggih. Sesaat setelah masuk, rupanya Lilith menghilang dari sana, dan mereka berjalan sambil dipandu oleh Vegapunk Edison. Tidak berselang lama, mereka akhirnya sampai di pintu nomor 4. Di sana terlihat ada Seraphim dengan penampilan sangat mirip dengan Jinbe yang masih anak kecil. Ditambah lagi ada sayap dan api yang menyala di punggungnya. Seketika orang itu mencoba menyerang anggota topi jerami. Dan sontak saja Franky akhirnya menyadari kalau orang itu adalah Seraphim, alias Pacifista model terbaru. Sedangkan di bagian lain, terlihat Vegapunk Shaka tengah berjalan sambil berbicara dengan seseorang. Dan secara mengejutkan, rupanya dia sedang berbicara dengan Dragon. Belum jelas apa hubungan dari mereka berdua. Tapi yang pasti, nanti akan diungkap secara perlahan ke depannya. Kembali pada sisi Nami dan yang lain. Serangan Seraphim rupanya berhasil melukai semua anggota topi jerami. Yang artinya mereka sebenarnya tidak disambut dengan baik oleh Vegapunk. Dan mungkin saja mereka sengaja memancing anggota topi jerami untuk menghabisinya di sana. Di situ kita diperlihatkan kekuatan yang sangat mengejutkan. Rupanya Seraphim bisa berenang di tempat tersebut layaknya kekuatan dari Jinbe. Seketika dia mencekik Nami dan mengangkatnya. Tapi seperti biasa, Sanji marah dan mengajar Seraphim. Lalu Robin yang marah juga lanjut mengeluarkan kekuatannya. Dan sayangnya, serangan dari Robin tidak berarti apa-apa bagi Seraphim. Tidak hanya Robin, serangan dari yang lain juga tidak berhasil melukainya sedikit pun. Lalu di balik layar rupanya Vegapunk Edison sedang memantau pertarungan mereka. Tidak berselang lama Lilith sampai ke tempat dari Edison. Lalu kita diperlihatkan kepintaran dari Vegapunk Edison dan Vegapunk Pythagoras. Ternyata mereka menggunakan data pertarungan tersebut untuk membuat Seraphim berkembang menjadi lebih kuat. Sedangkan Vegapunk York nampak sedang bersantai dan makan. Di situ juga kita diperlihatkan hal yang cukup menarik. Meski terbagi menjadi beberapa satelit, tapi semua Vegapunk saling terhubung satu sama lain. Jadi meski yang sedang makan adalah Vegapunk York, tapi juga berpengaruh pada energi dari Vegapunk yang lain. Dengan begitu, setiap Vegapunk memiliki peran masing-masing dan saling bekerja sama. Di tengah situasi tersebut, Vegapunk Shaka muncul ke hadapan anggota topi jerami. Rupanya dia bisa mengendalikan sepatu dari mereka. Dia membuat mereka berdiri di hadapan Seraphim yang akan segera menyerang. Belum sempat menembakkan laser, Seraphim disuruh kembali oleh Vegapunk Shaka.
Dia juga lalu memperkenalkan dirinya pada anggota topi jerami. Melihatnya jelas membuat yang lain terkejut, karena muncul lagi Vegapunk lain di hadapan mereka. Di situ juga Shaka mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Meski para anggota topi jerami melihat Egghead sebagai pulau masa depan, tapi rupanya itu adalah pulau dari masa lalu. Mendengarnya jelas membuat Franky seolah tidak percaya. Shaka lalu menjelaskan lebih jauh. Dia berkata ada sebuah kerajaan yang memiliki teknologi semaju Egghead pada 900 tahun yang lalu. Berpindah pada sudut dari Luffy. Di sana Luffy menemukan sampah robot raksasa yang membuat mereka tercengang. Dan jika diperhatikan lebih jauh, benda itu terlihat seperti berasal dari masa lalu. Berpindah lagi pada Vegapunk Shaka. Shaka menjelaskan menurut teori ada seorang arkeolog menemukan sebuah kerajaan kuno. Tidak hanya itu, ditemukan juga semacam pabrik mesin yang punya kaitan dengan kerajaan kuno itu pada suatu tempat. Mendengarnya sontak membuat Robin terkejut. Lalu Robin bertanya pada Shaka, apakah mesin itu dibuat pada abad kekosongan? Yang langsung dijawab oleh Shaka dengan pertanyaan, yaitu seberapa jauh Robin tahu tentang hal tersebut. Di sana rupanya Shaka juga tahu insiden penghancuran Ohara oleh Buster Call pada 22 tahun yang lalu. Penghancuran itu dilakukan karena Ohara tahu keberadaan dari kerajaan tersebut. Abad kekosongan memiliki sejarah konflik yang terjadi antara kerajaan itu dengan 20 kerajaan. Dan pada akhirnya 20 kerajaan yang menang pada peperangan itu. Setelahnya mereka membentuk pemerintah dunia, lalu menciptakan tatanan dunia seperti sekarang. Dan untuk mencegah siapa saja mewarisi ideologi dari kerajaan kuno itu, mereka benar-benar menghapusnya dari sejarah peradaban manusia. Mendengar hal itu, anggota topi jerami seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Dan karena para anggota topi jerami sudah tahu sebagian sejarah yang diceritakan oleh Shaka, maka mereka juga kemungkinan harus dihapuskan dari sejarah. Di sana Robin lalu bertanya pada Vegapunk Shaka, sebenarnya dia ada di pihak siapa? Dengan posisi Vegapunk yang cukup tinggi, Robin mengira kalau pemerintah dunia memberitahu informasi itu pada Vegapunk. Tapi Vegapunk menepis anggapan tersebut, karena pemerintah dunia tidak memberitahunya apapun. Selain itu, peraturan untuknya juga sama. Jika Vegapunk membahas soal abad kekosongan, maka dia juga akan dilenyapkan. Robin lalu bertanya dari mana Vegapunk tahu semua itu. Shaka lanjut menjelaskan lebih jauh insiden penghancuran Ohara, tepatnya pada bagian penting yang belum diungkap. Pada waktu itu Ohara, yaitu pulau akademisi dengan pengetahuan terluas di dunia, telah dilenyapkan hanya dalam satu malam. Dan dari insiden itu tersisa satu orang yang menjadi buron hingga sekarang. Orang itu tidak lain adalah Nico Robin. Ohara juga dituduh sebagai kelompok ilmuwan jahat yang berencana menjatuhkan pemerintah dunia. Beberapa bulan setelah insiden itu, Vegapunk mengunjungi Ohara. Hal itu dia lakukan karena dia mengenal Profesor Clover, sang ahli arkeologi. Dikatakan Profesor Clover terobsesi dengan abad kekosongan sejak masih muda. Clover pergi berpetualang menyusuri dunia untuk mencari dokumen terkait tentang hal tersebut. Dia juga sempat ditahan oleh Angkatan Laut dan dipenjara 10 kali. Lalu setelahnya dia menjadi arkeolog paling dikenal di seluruh dunia. Tapi pada akhirnya, para ilmuwan yang terkesan olehnya berdatangan ke Ohara, dan pulau itu menjadi pusat arkeologi. Jadi bisa dibilang tragedi Ohara terjadi karena kehebatan Profesor Clover. Pada saat insiden Ohara, Clover berkata pada pihak musuh. Dengan menganalisa dokumen kuno dan poneglyph, mereka akhirnya menyadari akan keberadaan sebuah negeri kuno. Saat ini memang tidak ada jejak sedikit pun tentang negeri itu. Tapi dokumen yang mereka kumpulkan tidak berkata demikian, malah menunjukkan akan keberadaan sebuah kerajaan besar. Walau negeri itu memiliki kekuatan yang besar di masa lalu, informasinya telah dihapus penuhnya. Dan semua kebenaran itu lalu dituliskan di batu. Tujuannya adalah untuk diteruskan ke masa depan. Dan batu-batu itulah yang disebut sebagai poneglyph. Bahkan tetapi Clover malah merasa pemerintah dunia lah yang justru lebih terancam. Pasalnya orang-orang yang tahu keberadaan kerajaan dan ideologi itu tidak akan diam saja. Dan saat akan menyebutkan nama kerajaan yang memegang kunci dari semua itu, sayangnya Profesor Clover langsung dieksekusi. Sambil terjatuh, dia berkata Ohara sudah tahu terlalu banyak. Dan maka dari itu, Kurose menyuruh untuk segera menghancurkan Pulau Ohara. Hasilnya, Pulau Ohara langsung hancur. Lalu pada saat Vegapunk datang ke sana, Ohara sudah porak-poranda. Bahkan pohon pengetahuan juga sudah habis terbakar. Tapi saat itu Vegapunk terus berjalan di pulau, sampai akhirnya dia menemukan hal yang mengejutkan, yaitu buku dalam jumlah besar ditenggelamkan ke dalam danau. Para ilmuwan rupanya memilih tinggal di Ohara saat serangan Buster Call, dan mereka mati melindungi warisan buku yang ditujukan untuk masa depan. Maka dari itu Vegapunk menganggap Ohara lah yang telah menang. Lalu saat Vegapunk melihat semua itu, dia tidak berhenti menangis. Jadi penyelamatan Robin di insiden Ohara bukan tanpa tujuan, melainkan untuk meneruskan sejarah yang sudah mereka gali. Setelah merasa tenang, Robin bertanya pada Shaka tentang keberadaan buku-buku tersebut. Vegapunk berniat membawanya ke Punk Hazard. Tapi jika para atasan sampai mengetahuinya, maka semuanya akan berakhir. Lalu Shaka menjelaskan hal menarik lainnya. Pada saat menyelamatkan buku-buku itu, rupanya dia bertemu Dragon. Cerita berpindah pada sudut dari Luffy dan Chopper. Di sana mereka mencari tahu cara menjalankan robot besar tersebut.
Setelah beberapa saat tidak membuahkan hasil, Chopper mengira robot itu mungkin bergerak dengan sendirinya. Dan untuk itu mereka mencoba memanggil berbagai nama untuk membuatnya bergerak. Pada awalnya semua nampak sia-sia, begitu juga yang dipikirkan oleh Bonnie. Tapi pada akhirnya tiba-tiba robot besar itu seolah bereaksi. Lalu secara tiba-tiba, dari robot itu muncul seseorang yang sedang meminta bantuan. Rupanya dia terjebak di tubuh robot karena distorsi ruang dan waktu. Setelah menariknya, akhirnya orang itu berhasil keluar. Dan langsung saja, orang itu tahu kalau Luffy adalah anak dari Dragon. Selain itu, dia juga langsung tahu pada Bonnie. Dan langsung saja Bonnie memanggilnya Vegapunk. Jadi kakek tua itu adalah sosok Vegapunk yang asli. Tidak lain, dia adalah pria dengan otak terbaik di dunia. Itulah rangkuman One Piece Arc Egghead Part 5 yang sudah berhasil kami rangkum. Dengan munculnya Vegapunk yang asli, cerita tentu menjadi lebih menarik. Pasalnya bisa saja dia tahu lebih jauh tentang sejarah dunia One Piece. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.